Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman forum ini. Perkenalkan, saya Justo Lasso. Saya dari Indonesia. Aslinya saya tetangganya Mas Oli. Tetangga 3 kilometer. Baru ketemu di sini juga. Kebetulan saya juga muridnya beberapa Senja. Saya di sini sebagai kuli pekerja di Taichung. Sudah 4 tahun di Thailand. Tadi aku Mbak judulnya mini talk show. Mini talk show. Bisa dikasih penjelasan gitu supaya banyak kita puaskan masa ini. Jalannya berapa lama menulis? Jadi judulnya berbagi kisah aja ya. Iya, berbagi kisah. Iya. Deg-degan berdiri berbicara di depan para profesor ya. Lebih deg-degan dari pertama kali saya nyoba mantan istri. Enggak, mantan istri pertama. Yang kedua mantan pacar. Lebih deg-degan. Kalau dibilang kisahnya ini, saya menulis novel ini kisahnya banyak sekali. Kebetulan saya pertama kali serius menulis itu setelah kenal dengan beliau, dengan Devi. Dengan diteror terus saya capek segala macam katanya kayak tulis. Dan ternyata benar, menulis itu apa ya? Mengeluarkan semua yang ada di dalam hati kita. Mau kita lagi sedih, mau kita lagi senang. Ketika kita menuliskan itu semua keluar gitu. Jadi kadang curhat saya dibayar. Iya, dibayar. Curhat saya dibayar. Kalau dulu nggak, saya curhatnya sama tetangga, sama kanan kiri gitu kan. Paling nanti diomongin lagi gratis, nggak ada yang bayar gitu. Udah setelah saya latihan menulis, curhat saya dibayar. Ya, satu cerpen dihargai 25.000 kan lumayan daripada curhat gratis. Kemudian saya proses ini 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari awal sampai cetak 2 tahun. Iya. Itu 2 tahun karena juga mungkin kalau Bunda Pipit bisa menulis novel itu 2 bulan jadi. Enggak. Oh enggak. 6 minggu. Berapa? 6 minggu. Ya kalau malam itu 6 minggu. Berarti saingannya ini di Jajelo Bunda Pipit. Ada yang kenal di Jajelo enggak ya di sini? Sedih. Penulis bukan juga di Jajelo itu. Kalau saya menulis ini 2 tahun, dari awal pertama sekali menulis sampai dengan cetak. Karena pertama keterbatasan waktu, saya kerja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Itu tanpa bisa pegang HP, tanpa bisa pegang laptop. Saya hanya bisa pegang laptop itu setelah jam 11 malam. Bisa jam 10 lebih 1/4. Itu dengan catatan saya tidak mandi. Habis kerja langsung nulis. Tapi kalau saya lagi ingat, saya mandi dulu sampai jam 11 baru nulis gitu. Kebetulan saya juga menjadi salah satu penulis di media Indonesia di Taiwan. Mungkin ada yang pernah baca Indosuara? Iya, saya juga menulis di itu. Jadi setiap bulan saya menulis. Kemudian apa ya? Kita kisahnya ada kisah nyata. Iya. Sebenarnya berangkat dari kisah nyata seorang PMI, seorang TKW yang rumahnya lebih dekat dengan beliau itu yang di belakang. Emang benar nyata ada gitu. Iya, di Karanganyar, di lereng Gunung Lawu. Tepatnya di daerah Ngargoyoso. Itu nanti kalau mau piknik silakan hubungi Mbak. Ya, di situ banyak tempat wisata yang bagus. Kemudian sekarang si tokoh ini sudah kembali pulang dengan membawa cahaya seperti judulnya, karena beliau menemukan cahaya di Formosa. Jadi saya langsung aja ya kasih tahu apa sih isinya gitu. Si tokoh ini namanya Ningsih, panggilannya Ning. Dia itu mendapatkan satu masalah ketika baru saja lulus sekolah, lulus SMA, masalah yang besar. Kemudian
berhubung rumahnya itu di kampung, di pinggir di lereng-lereng gunung gitu kan, di masih perkampungan gitu. Jadi ketika si pembuat masalah itu menggiring kasus tersebut sebagai kasus apa istilahnya mistis. Jadi semua penduduk kampung itu percaya gitu. Jadi isinya si tokoh ini diambil oleh bapak tirinya. Ya, tapi oleh bapak tirinya dikondisikan sebagai, kalau di kampung itu ada yang namanya hamil pindahan. Kalau orang Jawa bilang hamil lian gitu. Jadi dari nggak tahu dari siapa hamilnya tiba-tiba melendung gitu aja. Itu ada. Iya. Itu banyak juga sih ya di surat kabar yang tiba-tiba hamil, tiba-tiba melahirkan gitu. Mungkin itu ya seperti itu karena ditutup-tutupi atau lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada juga yang benar, saya nggak tahu. Cuman kalau kasusnya ini dihamili oleh bapak tiri. Gitu. Kemudian berpikir untuk bagaimana caranya melupakan kejadian tersebut, akhirnya memilih Taiwan sebagai tempat berlabuh. Nah, kemudian perjalanan di Taiwan pun tidak mulus. Bukan dia itu melupakan masalah, tetapi mendapat banyak masalah lagi. Seperti karena saya menceritakan seorang TKW, jadi saya memang kondisikan ini sebagai TKW yang benar-benar datang ke Taiwan itu nelongso banget gitu, nelangsa bahasa Indonesianya apa ya Bu? Sengsara ya, merana gitu. Mendapatkan majikan yang jahat, tidak boleh beribadah, tidak ada waktu libur dan lain sebagainya. Itu sebagai apa? Sebagai seorang yang baru bekerja di Taiwan itu susah banget gitu. Apalagi pekerjaannya sangat jauh dari kontrak yang ditandatangani ya. Kemudian dipaksa makan babi dan lain sebagainya padahal dia seorang muslim, dan itu banyak sekali terjadi. Itu bukan fiksi sebenarnya. Itu banyak sekali dialami oleh teman-teman kita TKW. Hal seperti itu. Jadi ketika mereka mengatakan saya muslim, saya tidak makan babi, bosnya bilang nggak apa-apa, Tuhan itu tidak tahu. Itu banyak sekali. Dan itu perjuangan paling berat seorang TKW yang di sini. Nah, ya saya ceritakan di sini, si tokoh ini tetap istilahnya tetap besar hati, tetap sabar, tetap berdoa, kemudian tetap berusaha keluar dari masalah, tetapi dengan jalan yang benar, tidak kabur dan lain sebagainya. Jadi mencari bantuan di pihak-pihak yang memang berkompeten di bidang membantu tenaga kerja gitu. Nah akhirnya berkat kesabarannya, doa dan segala macamnya dia itu akhirnya perlahan-lahan menemukan jalan keluar. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah pekerjaan, kemudian perlahan-lahan di buku ini sebenarnya saya ingin membangun chemistry antara pekerja dan mahasiswa. Makanya saya bikin jembatan di sini. Si penemu cahaya itu dari teman mahasiswa. Karena saya ingin banget gitu, mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan itu sedikit aja gitu masuk ke apa ya, ke ranah kami pekerja gitu. Ada apa gitu, ya kan? Nah, saya akhirnya di situ saya pertemukan dengan seorang mahasiswa yang kemudian bisa memberi saran, memberi masukan-masukan bagaimana harus mengatasi masalah, bagaimana harus menyikapi keadaan gitu. Dan di Taiwan juga saya hijrahkan perempuan ini dari awalnya tidak berhijab, kemudian pulang sampai berhijab dan lain sebagainya, gitu kan. Hingga akhirnya ya itu setelah melewati banyak sekali halangan, rintangan dan lain sebagainya, beliau pulang dengan kemenangan gitu. Akhirnya sampai di rumah setelah habis kontrak 3 tahun, si tokoh ini bisa dan mampu menemukan keadilan gitu. Jadi dia berani bersuara di kampung bahwa dulu aku dilindungin ayah saya. Lindungin itu hamilin. Saya dulu dihamilin oleh ayah tiri saya. Dan akhirnya ayah tirinya di penjara.
dia juga menemukan keadilan, gitu kan? setelah pernah dari Tuhan menemukan keadilan, kemudian menemukan Tuhannya yang sempat hilang karena masalah, gitu kan? Makanya saya beri judul Kutemukan Cahaya di Gunung Formosa. Sudah selesai Bunda? Sudah? Karena saya iklan, cuma iklan sebenarnya. Nungguin beliau ini. Ada pertanyaan dari peserta sekalian mungkin yang berkaitan dengan penulisannya hingga menjadi novel. Ya, monggo Pak. Sebelum menulis dari sebuah buku ini, apakah ada menulis kecil-kecil gitu ya? Pastinya. Karena kadang kami kan belum pernah nulis, tapi itu langsung segitu banyaknya. Kira-kira ceritanya gimana sih sampai Berawal kemudian? dari nulis status mungkin. Oh, Awalnya. Mungkin tadi Bunda Pipit sudah sampaikan materi gitu ya. Kalau saya menulis memang satu judul ya. Ini bilang aja nih contohnya. Yang pasti pertama kita tuh bikin rangka dulu, Pak. Bikin rangka, kemudian sudah rangkanya itu gitu. Jadi kita bikin berapa bab. Kalau kita bikin 5 bab ya udah itu. Itu kita nggak boleh melenceng dari rangka awal. Kalau melenceng nanti rusak. Jadi dibilang nulis kecil-kecil enggak juga. Karena kita sudah tentukan dari awal. Gitu. Nanti pun kalau ada ide baru, itu kita nggak masukkan di sini. Kita simpan di tempat lain. Nanti kita bisa bikin tulisan baru. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau pergi ke Taichung, kita mau naik bus, naik kereta, naik apa, lewat beberapa stasiun pastinya ya. Kita bisa turun, bisa enggak? Bisa bablas langsung ke Taichung, bisa langsung ke Taichung. Cuman kalau kita pun turun dan nantinya mau lanjut ke Taichung, yang turun itu jangan dihitung, masukin aja kantong lain, nanti bisa bikin tulisan lain. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Mas Hendra. Saya bertanya gitu kan. Nah, ini kan hal yang mutlak di kalangan penulis gitu ya, bahwa penulis itu sering memakai nama pena gitu ya. Nah, saya penasaran Gusto Lasso ini nama pena atau memang nama aslinya gitu? Kalaupun ini nama pena, apa sih ada kisah apa di balik nama itu? Kita bahas justonya ya, jangan bahas langsung. Saya nawar. Masa kecil saya dulu kurang bahagia banget Mas. Iya. Iya, kebetulan keluarga saya memang jauh di bawah garis kemiskinan gitu kan. Jangan untuk baca, untuk beli buku. Sekolah pun saya kebetulan anak terakhir. Kemudian dari kakak-kakak saya, abang saya itu, jadi setiap kali kenaikan kelas, itu kakak saya beli buku baru. Bukunya yang lama masih berapa halaman itu dikasih kakak saya lagi. Gitu terus sampai akhirnya saya paling terakhir kan, nomor 5. Itu bagian saya itu tinggal 3 atau 4 lembar aja yang masih kosong, itu udah penuh semua. Jadi saya nggak pernah bisa nulis sebenarnya. Nulis tangan itu nggak pernah bisa dibaca. Sampai saya kelas 1 SMP, itu ibu saya bingung. Kamu tuh sekolah apa nih? Karena tulisan saya benar-benar nggak bisa dibaca. Jadi kalau apoteker itu baca pun pasti nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa baca tulisan. Nah itu dulu saya pertama kali kenalan dengan dunia fiksi itu dari rumah-rumah tetangga saya dengan pinjam majalah, pinjam apa gitu kan. Termasuk juga nonton TV. Nah masa kecil saya dulu itu lagi booming apa namanya telenovela. Ya kan, satu angkatan semua juga. Telenovela. Kabari pulang sekolah kalau udah habis bantuin ibu gitu pasti ke rumah tetangga ikutan numpang nonton TV. Yang istilahnya mesti telenovela. Karena yang menguasai TV itu pasti ibu-ibu ya, ya Bu ya. Penguasa TV nomor 1 ibu. Nah itu dulu salah satu apa ya? Kebetulan bapak saya Rominan, ibu saya Radiama. Ya mungkin agak bacanya agak nggak tahu. Dulu kalau saya bilang Mas asalnya mana Solo, aku sih nggak percaya. Ayo benar. Kadang dulu sampai saya frustasi loh bener loh. Dibilang saya orang NTB lah mana nggak sih? Solo, NTB Solo, NTB.
ibunya siapa. Kebetulan dulu ada salah satu tokoh telenovela itu namanya Justo. Iya. Wajahnya jelek kayak saya ini. Ini udah mending 4 tahun kita kan agak putih-putih dikit, baru putihnya di sini nggak rata ya, tapi udah ada putihnya. Iya benar. Itu telenovela Brasil ya. Meksiko bukan. Nah akhirnya teman-teman kecil saya itu panggil saya Justo. Justo gitu ya. Bukan, Justo karena kita orang kampung ngomongnya Justo, nggak pakai D, pakai J. Itu saya masih bersyukur dipanggil Justo karena ada satu tokoh lagi namanya Burgoso. Jangan ketawa ya. Penggemar banget dia, penggemarnya Rama. Marimar ya. Alhamdulillah sampai dipanggil Justo itu alhamdulillah. Masih untung nggak dipanggil Burgoso tadi. Burgoso itu anjingnya Marimar. Kalau nama asli saya Loso Agni. Cuman karena ya udahlah latihan tulis, akhirnya karena teman-teman saya di rumah juga panggilannya Justo, jadi ya udah panggil pakai nama itu aja. Masih ada lagi mau tanya gaji saya berapa gitu? Ya. Kalau dilihat dari rentang waktu kerjanya itu sehari itu berapa jam, Mas? Tidak pasti. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya nulis untuk majalah. Jadi kemudian saya juga nulis latihan juga ya, nulis cerpen untuk dikirim ke media, walaupun nulisnya 100 yang dimuat 1. Jadi saya nulis itu antara jam 11 sampai jam nggak pasti juga. Kalau capek banget mungkin jam 12 lebih saya sudah tahu itu. Kalau saya diprotes istri saya, ya saya nggak nulis sama sekali. Karena istrinya pernah protes gini, sekarang pilih, aku apa tulisanmu? Saya jawabnya, saya pilih kamu sayang, tapi saya tetap ngetik gini. Jadi setiap hari itu menulis antara 1 sampai 2 jam. Sampun? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Ukuran sepatu saya misalnya? Kalau sekarang di Mas Justo gitu kan, ini kan sudah ada kajiannya. Sekarang itu kalau menulis karena motivasi penghasilan atau memang senang nulis? Oh, itu sudah di tahap ini ya, karena udah mulai ada karyanya jadi kelihatan. Kalau saya sendiri jujur menulis itu karena yang saya bilang pertama tadi, bisa mengeluarkan semua yang ada. Kalau dibilang penghasilan, saya rasa semalam itu tidur 6 sampai 7 jam itu lebih nikmat daripada bilang aja duit 100.000 ya. Itu kalau bisa dibandingkan gitu. Jadi kalau untuk penghasilan mungkin kalau saya belum. Mungkin kalau udah sekelasnya Bunda Pipit, iya banget ya kan Bun. Karena penghasilannya memang dari tulisan punya. Iya. Kalau saya belum. Kalau saya baru sekedar menyalurkan hobi. Syukur-syukur ada yang banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya istri saya berapa gitu. Saya udah punya istri Mbak. Kita aja dulu. Oh ya, terkait kalau misalnya menginginkan buku ini, Mas. Bisa hubungi saya langsung. Harga 300. 300 M.
Itu bonus, ada bonusnya. Foto saya. Gede amat sih. Iya, 300. Kalau dikirim via pos. Oh, bikin via pos. Jadi kalau misalnya langsung, plus foto, plus tanda tangan, Plus minuman. nah ya. Iya. Kalau saya kirim via pos 350 MB. Iya, itu plus foto aja. Di semua tanggal. Jadi yang menginginkan buku ini nanti bisa menghubungi Mas Justo seharga 300 MB. Kalau misalnya 300 MB plus foto tanda tangan seniman manis dari Mas Justo. Kalau yang ingin dikirimkan via pos harga 350 MB. Iya. Ya, tadi Mbak, silakan. Saya mau tanya, kira-kira suka duka selama nulis buku itu apa? Kayak gimana? Apa ya Mbak? Kalau dibilang suka duka, waktu sih sebenarnya gitu. Duka saya paling dalam itu waktu. Jadi setiap kali saya sudah istilahnya itu motornya udah panas gitu, duduk itu ternyata udah waktunya udah nggak mengizinkan kayak seperti itu duka lara banget Mbak. Kalau bahagianya paling enggak saya punya ini, istilahnya saya punya angan-angan. Ketika saya nanti sudah istilahnya itu saya sudah purnawirawan, ada sesuatu yang masih diingat saya dari saya. Jadi itu saya jadikan sebagai ini, sebagai semangat gitu. Jadi sukanya di situ. Sudah? Sudah cukup ya? Ya. Sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diterima di sini. Semoga lain kali teman-teman semua juga silakan kalau mau bergabung dengan Forum Lingkar Pena nanti bisa dengan Mas Hendra. Saya nanti juga ya Mas Hendra. Saya minta waktunya Mas Hendra sebentar lagi setelah ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Justo untuk kisah inspiratifnya dan sangat menarik sekali. Kita sudah mendapatkan 3 penulis terbaik. Deg-degan. Jadi untuk 2 penulis pertama akan mendapatkan buku dari Bunda Pipit Senja, Jejak Cinta Sekila. Kemudian yang penulis terbaik ketiga akan mendapatkan buku dari Mas Justo berjudul Kutemukan Cahaya di Bumi Formosa. Penulis terbaik pertama dengan judul tulisan Toko Buku Bekas Kita. Ini kita nggak menemukan penulisnya siapa ya? Siap, Mbak Tut. Iya. Yang kedua, Menemukan Asa Dalam Duka, Indah Eka. Kemudian yang ketiga, Jejak Langkah di Negeri Formosa, Juwita. Oke. Bunda bisa memberikan 2 buku untuk 2 penulis terbaik pertama. Yang ini Oke, kemudian Mas Justo untuk memberikan Bunda di depan dulu, nanti kita foto bersama. Mas Justo, ya. Penulis terbaik ketiga. Oke, bagi yang belum datang, yuk foto bersama dulu dengan semuanya.
penyanyi Elizia. Baik, bagi para penulis yang belum memperoleh hadiah buku, mungkin nanti saatnya sudah untuk menerbitkan buku. Baik, sebelum acara pada sore hari ini kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama dengan Bunda Pipit untuk seluruh peserta. Dan sebelumnya kita akan memberikan kenang-kenangan dari International Office Taipei Medical University kepada Bunda Pipit yang akan disampaikan oleh Presiden Formik Dr. Hendra WNS. Kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Baik, Bunda tetap di depan sama Dr. Hendra, kita foto bersama semuanya. Jadi semua peserta diharapkan ke depan. Kita ada foto bersama dengan Bunda.